Heaven on earth, di bumi seperti di sorga. Klik. Kita akan membaca satu ayat saja secara bersama-sama. Diambil dari Yakobus 1 ayat yang ke-25, 23. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Klik. Kita melihat di sini satu kebenaran bahwa cara kita memandang, cara kita memperlakukan firman Tuhan, memperlakukan Alkitab dan kebenaran di dalamnya akan menentukan tingkat mujizat, akan menentukan tingkat pengalaman supranatural yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda asal-asalan dengan firman Tuhan, maka hidup Anda pun akan asal-asalan. Hasilnya pun akan asal-asalan. Saya percaya di sini semuanya kepengen hidupnya maksimal. Ada yang kepengen hidupnya tidak maksimal? Semuanya kepengen di atas rata-rata. Bahkan orang dunia pun demikian. Tapi mereka dalam kegelapan. Mereka tidak punya panduan. Panduan mereka yang terbaik adalah filosofi dunia. Atau pandangan mereka sendiri. Tapi kita punya pandangan surgawi. Kita punya perspektif ilahi. Kita punya tools, alat perlengkapan hidup yang melampaui filosofi dunia yang tercanggih, yang terhebat sekalipun. Dan cara kita memperlakukan firman Tuhan, sikap kita terhadap firman Tuhan inilah yang akan menentukan kualitas kehidupan kita. Semakin kita menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semakin terbuka ruang untuk kita mengalami hal-hal di luar nalar kita, di luar kemampuan dan kesanggupan kita sebagai manusia yang sangat terbatas ini. Karena itu sangat penting kita semakin hari, dari waktu ke waktu, kita harus semakin mengenal firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, bahkan yang terpenting melakukan setiap kebenaran yang ada dengan pertolongan Roh Kudus. Klik, mari kita lihat ada beberapa pandangan orang terhadap firman Tuhan. Jangan khawatir, beberapa ini kan biasanya banyak, tapi ini hanya ada 2. Ya. Mari kita lihat yang pertama, klik. Apa pandangan orang terhadap firman Tuhan? Yang pertama, menurut Lukas 4 ayat 16 sampai 30, ini satu kisah yang sangat menyedihkan di Alkitab, di mana Yesus tinggal di tengah-tengah orang Nazaret. Dia tumbuh dewasa di tengah-tengah masyarakat Nazaret tanpa mereka sadari bahwa yang bertumbuh semakin dewasa, yang bertumbuh semakin besar di antara mereka adalah Sang Juru Selamat dunia itu sendiri. Dan karena mereka tidak percaya, maka pada akhirnya mereka menolak firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mereka menolak Yesus yang bisa memberikan pemulihan dalam kehidupan mereka, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit mereka, yang bisa mempromosi mereka. Ya, terima kasih. Ya, tetap dihargai sekalipun sudah ada, tersedia. Haleluya. Tepuk tangan. Luar biasa. Ini aplikasi langsung, ya kan? Dari Matius pasal yang ke-25.
Memberikan air. Haleluya. Dan ayat-ayat yang lain tentunya. Ya, jadi kembali pada firman Tuhan bagian yang pertama ini di dalam Lukas pasal yang keempat 16 sampai 30. Di sana kenapa orang Nazaret pada akhirnya menolak Yesus? Karena mereka, sekalipun mereka sangat mengenal firman Tuhan, tetapi mereka tidak pernah merenungkan firman Tuhan itu secara mendalam. Mereka hanya melihat firman Tuhan sebagai bahan bacaan. Yang penting setiap hari aku baca Alkitab. Yang penting setiap minggu aku dengar khotbah. Aku buka Alkitabku, aku ikuti ayat-ayat yang dibaca. Tanpa mereka, pada akhirnya mereka tidak mengalami Tuhan itu sendiri. Karena itu satu prinsip dalam kehidupan Anda dan saya, klik. Kalau hanya sebagai salah satu bahan bacaan orang Kristen, maka yang kita dapatkan adalah informasi, tetapi kita tidak akan mendapatkan impartasi. Padahal firman Tuhan yang kita baca ini lebih dari sekedar huruf-huruf mati, melainkan ini sesuatu yang dinamis, sesuatu yang hidup, sesuatu yang punya roh. Haleluya. Akan bertambah, tetapi kelakuan kita tidak akan berubah. Pola pikir kita tetap kekanak-kanakan. Pandangan hidup kita tetap duniawi. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan impartasi. Kita cuma mendapatkan informasi. Katakan dulu kanan kiri, impartasi lebih penting daripada informasi. Haleluya. Makanya orang Nazaret bisa menolak Yesus. Anak Allah tinggal di antara mereka. Dan mereka menolaknya. Itu tidak tertutup kemungkinan bagi Anda dan saya. Kalau Yesus pun baru lahir hari ini, tinggal di antara kita, belum tentu kita juga menerima, kecuali kita mendapatkan kasih. Ini sesuatu yang alami. Haleluya. Secara alami saya naik ke mimbar ini, saya nggak kepengin nangis. Saya tidak kepengin tersentuh, saya pengennya lurus-lurus saja supaya ibadah kita cepat selesai. Tapi berbeda ketika ada impartasi, ketika ada urapan, ketika ada intervensi ilahi. Haleluya. Klik. Ini ada satu kutipan dari seorang pendeta di abad ke While other books inform, the Bible transforms. Artinya apa? Banyak buku yang menambah pengetahuan kita. Banyak juga buku yang mendorong perubahan perilaku, penampilan luar kita supaya terlihat lebih menjual dalam tanda kutip. Tetapi hanya Alkitab satu-satunya buku yang merekonstruksi ulang kehidupan kita. Mengubahkan kehidupan kita dari dalam sampai keluar. Identitas diri kita diubahkan. Dan hanya firman Tuhan yang bisa melakukan hal itu. Kita yang tadinya anak-anak gelap, sekarang dibawa ke dalam kerajaan terang. Haleluya. Masa lalu kita sudah berlalu, itu sudah, the past is the past. Dan yang baru sudah datang. Haleluya. Itu hanya Alkitab yang bisa
mengubahkan kehidupan seseorang seperti itu. Nilai-nilai kehidupan kita pun, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan. Alkitab mentransformasi kehidupan kita. Karena itu mari kita perlakukan Alkitab lebih dari sekedar bacaan biasa. Tetapi itu adalah surat ilahi. Haleluya. Petunjuk kehidupan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan mau, dan supaya potensi kita dimaksimalkan di muka bumi ini. Ini poin yang kedua, klik. Poin yang kedua, pandangan orang terhadap firman Tuhan. Dan ini seharusnya sebagian besar orang Kristen itu seperti ini. Mazmur 119 ayat 105, Anda pun pasti sudah hafal ayatnya. Sudah tahu kan? Ada yang tidak tahu di sini? Mazmur 119 ayat 105. Berarti Anda kurang menyimak firman Tuhan. Bahkan ada lagunya. Dari zaman kuno sampai versi modern pun ada. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itulah Mazmur 119 ayat 105. Dan pandangan orang terhadap firman Tuhan yang kedua, firman Tuhan sebagai manual kehidupan. Setiap barang yang Anda beli pasti ada manualnya. Kecuali Anda beli KW atau Anda beli bekas, ya belum tentu ada manualnya. Mobil Anda ada manualnya. Handphone Anda ada manualnya. Selama handphone Anda diperlakukan sesuai dengan manualnya, maka handphone Anda akan awet. Tidak perlu ganti setiap tahun. Sekalipun made in China. Ya kan, kadang orang kan berdalih, ini kan handphone murah. Handphone murah pun kalau Anda perlakukan dia dengan baik, mungkin masa hidupnya tidak selama Samsung versi terbaru, tapi dia pasti optimal. Tidak mungkin 1-2 bulan rusak kalau manualnya diikuti. Demikian juga hidup seseorang. Kalau saja semua orang mengikuti manual kehidupan dengan benar, maka saya percaya dunia kita tidak akan seamburadul hari ini. Kenapa dunia kita kacau balau? Karena tidak semua orang mengikuti manual kehidupan yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kehidupan itu sendiri. Artinya banyak manusia yang suka-suka dia hidupnya. Dia menentukan aturannya sendiri. Dia punya regulasinya sendiri. Dia punya kebijaksanaannya sendiri. Di luar manual kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Klik. Karena itu saya mau memberikan kepada Anda prinsip membangun hidup. Tadi kita sudah baca di depan Yakobus 1 ayat 25. Bila kita melakukan hukum dan prinsip yang diberikan oleh Tuhan, maka kita akan berbahagia. Berapa banyak di sini yang tidak kepengen bahagia hidupnya? Semua kepengen bahagia. Dan cara Anda bahagia, Anda pegang setiap hari, setiap menit, setiap jam. Anda pegang instruksi bagaimana hidup berbahagia. Bahkan kalau Anda ketinggalan handphone di rumah, itu sudah seperti cacing kepanasan.
Kalau bisa Anda sudah nyampe di Bukit Doa, handphone ketinggalan di Jakarta, gojekin. Dan firman Tuhan ada di dalam handphone Anda. Jadi saya tidak berkata negatif tentang teknologi ya. Saya berkata yang positif ini tentang teknologi. Berapa banyak di sini sih yang bawa Alkitab buku? Saya aja udah nggak bawa. Dalam bentuk hard copy. Ya, mungkin generasi baby boomers masih membawa ya Alkitab. Kalau generasi X, generasi Y, generasi Z, apalagi millennials. Sekarang ada generasi baru katanya. Namanya generasi Zenial. Itu generasi X. Itu seperti, ya mungkin saya masuk generasi X kali ya. Senial itu generasi yang paling beruntung. Karena dia bisa connect ke generasi yang dalam tanda kutip tua, generasi baby boomers, dia connect. Dengan millennials pun dia connect. Itu makanya namanya generasi Zenial. X dan milenial, gitulah kurang lebih gabungannya. Ya kan? Anda yang generasi X di sini mungkin mengalami dulu awal mulanya komputer atau komputernya pun ya masih sangat-sangat primitif, masih pakai DOS, ya kan? Ini generasi milenial nggak ngerti kayak ginian. Apa itu DOS, gitu kan? Anda masih pakai kemana-mana pakai Walkman, ya kan? Apa itu Walkman gitu ya? Generasi milenial. Anda mau dengarkan lagu Anda setel pakai kaset, ya kan? Kalau sudah kelewat lagunya mau puter tuh lama banget, ya kan, nyarinya supaya pas banget gitu kan, gimana? Kalau sekarang kan tinggal pencet aja kan? Itu generasi Zenial. Kita mengalami perkembangan teknologi yang ya itu generasi yang paling beruntung lah. Bisa connect dengan generasi tua, bisa connect dengan generasi yang muda. Haleluya. Tapi dari generasi ke generasi, firman Tuhan memang benar adanya. Dia tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Filosofi dunia berkembang. Tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Yesus yang kita sembah pun tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan prinsipnya adalah prinsip yang paling benar kalau Anda mau membangun kehidupan yang berkualitas baik. Haleluya. Semua orang kepingin bahagia. Tapi sayangnya tidak semua orang mau mengikuti manual supaya berbahagia. Anda mau bahagia, bukan Anda di sinilah. Ya, ini yang di tengah-tengah Samudra Pasifik sana. Mereka kepingin bahagia, tapi bahagia dengan caranya sendiri. Maka saya mau katakan bahagianya tidak akan maksimal. Bahagianya tidak akan bertahan. Tapi kalau Anda mau kebahagiaan sejati, apa sih kebahagiaan sejati? Di akhir kehidupan Anda bisa berkata bahwa aku sudah lakukan yang terbaik. Aku sudah memberikan yang terbaik. Tidak ada penyesalan dalam hidupku. Aku sudah menjalani satu kehidupan yang memuaskan. Bukan memuaskan kedagingan, bukan memuaskan diri kita sendiri. Tetapi menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kehidupan kita. Itulah kehidupan yang memuaskan. I give my best. I have done my best. Aku sudah lakukan yang terbaik. Itulah kehidupan yang memuaskan. Kalau kita kepengen seperti itu di akhir kehidupan kita,
Maka manual kehidupan kita yang harus kita pedomani adalah firman Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan. Karena itu, klik. Ini mungkin statement saya sudah pernah sampaikan juga di beberapa khotbah saya. Kalau ada yang mogok atau ada yang error di dalam kehidupan kita, ada yang tidak sesuai dengan kebenaran yang disampaikan di dalam firman Tuhan, maka artinya ada manual kehidupan yang tidak kita taati. Hidup itu tidak perlu dibuat rumit. Sesederhana itu. Coba evaluasi sekarang. Kehidupan Anda, pribadi lepas pribadi. Kehidupan keluarga Anda. Apakah sudah bahagia seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan? Bagaimana dengan bisnis Anda? Di mana Tuhan memberikan firman-Nya bahwa Dialah yang memberikan kuasa kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Bagaimana dengan karir kita? Pekerjaan kita? Bagaimana dengan keuangan kita? Kesehatan kita, relasi kita dengan orang lain, dengan Tuhan. Apakah semuanya maksimal? Apakah semuanya sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau firman Tuhan adalah manual kehidupan kita, maka segala sesuatu dalam hidup kita harus diukur berdasarkan manual itu. Kalau keluarga kita tidak harmonis, mungkin ada prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang tidak kita lakukan. Apakah Anda, suami dan istri, orang tua dan anak saling mengampuni satu sama lain? Apakah Anda hanya memperkatakan berkat satu sama lain? Mendoakan satu sama lain, bukan nyukurin satu sama lain? Apakah Anda saling mengasihi, saling menghormati satu sama lain? Atau Anda saling menanduk satu sama lain, bukan menunduk? Menanduk satu sama lain. Kalau Anda, suami istri saling menanduk, percayalah keluarga Anda akan hancur. Dan itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, pagi menjelang siang hari ini, mari kita lakukan spiritual check up di dalam kehidupan kita. Ini hanya beberapa bidang kehidupan, makanya ada tulisan dan lain-lain. Mungkin ada bidang kehidupan yang lain yang tidak tercover di dalam slide ini. Bagaimana dengan kesehatan kita? Apakah kesehatan kita error? Namanya sakit itu manusiawi. Tapi ada yang sakit karena kecerobohan kita. Karena kita tidak menjaga makanan kita. Kita tidak bisa mengelola stres dengan baik. Kita tidak seimbang antara beraktivitas dengan beristirahat. Tidak ada olahraga atau aktif bergerak di dalam kehidupan kita. Itu kalau Anda sakit. Itu salah kita. Bagaimana dengan keuangan kita? Apakah kita sudah melakukan seperti apa yang manual kehidupan itu katakan? Suka memberi, bermurah hati. Mungkin keuangan kita error karena kita pelit. Kita pikir dengan kita pelit, kita akan menjadi semakin kaya raya. Oh, tidak sesuai dengan manual kehidupan. Memang manual kehidupan juga tidak berkata, boroslah dalam kehidupanmu. Tidak juga demikian. Tapi tidak ada ayat juga yang berkata, tahanlah uangmu supaya engkau kaya raya. Nggak ada juga.
Intinya kita harus bijak di dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengelola sumber daya seperti yang Tuhan mau? Bagaimana dengan perpuluhan kita? Apakah kita rajin dan taat kepada firman Tuhan hari ini? Karena begitu banyak informasi tanpa impartasi, makanya terjadi kebingungan. Perpuluhan aja didebatkan di semua gereja. Semua pendeta sibuk membahas perpuluhan itu masih berlaku atau tidak. Nggak usah didebatkan, baca aja firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita butuh impartasi lebih daripada informasi. Kalau informasi mah bisa dikarang-karang, bisa dibuat-buat, bisa diinterpretasikan. Bagaimana dengan interpretasi firman Tuhan itu sendiri? Oh, perpuluhan itu kan perjanjian lama. Oh iya? Perjanjian baru saya bilang lebih parah lagi. Lebih parahnya itu maksudnya lebih berat loh. Perjanjian baru, karena di dalam perjanjian baru semua yang kita miliki, bukan cuma 10%, semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Di perjanjian lama ya udah kita kasih 10%, selesai tugas tanggung jawab kita. Perjanjian baru nggak ada cerita. Anda kasih 10%, istilahnya ya kalau Tuhan kita sangat baik lah. Ini kalau saya jadi Tuhan, saya akan bilang cuman 10% lu ngasih. Semua itu milikku. Haleluya. Handphone siapa ini yang bunyi? Tidak masalah. Jadi masalah perpuluhan itu seharusnya sudah bukan lagi perdebatan di antara orang Kristen. Ya, kalau pendetanya, gerejanya sudah gereja yang megah, mega church, udah nggak perlu lagi uang. Ya, dengan mudah mereka akan ngomong. Perpuluhan tidak perlu lagi. Uang persembahannya aja tiap minggu nggak habis-habis dipakai. Bagaimana dengan gereja di desa yang memang pendetanya full time melayani, gajinya pun dari gereja? Bukankah dia berhak hidup dari Injil? Itu kata Rasul Paulus, bukan saya yang ngomong, ada ayatnya. 1 Korintus 9 kalau tidak salah. Orang yang memberitakan Injil, dia harus hidup dari Injil. Jadi kalau ada orang yang menghina full-timer gereja, itu dia tidak mengerti kebenaran. Gajinya dari mana? Ya salah satunya ya dari perpuluhan Anda, dari persembahan Anda. Ya kan? Ya mohon maaf, kadang jemaat itu banyak maunya. Aku kepengen ngundang ini, kepengen ngundang itu. Kenapa kita nggak mengundang pendeta besar itu? Saya mau tanya, mohon maaf ya, saya nggak mata duitan. Mohon maaf, berapa sih persembahan kita? Anda bisa cek sama Ibu Foni. Terus kalau kita mengundang nih, kita datengin pendeta besar dari luar negeri, ongkos tiketnya siapa yang bayar? Puji Tuhan kalau ada sponsor. Kalau ngomongin duit, Anda langsung tenang, diam. Banyak yang nunduk gitu kan, pura-pura nggak dengar. Memang tugas pengkhotbah itu terkadang tidak mudah. Saya memang paling senang kalau memberitakan firman yang memotivasi Anda. Tapi kalau ngomongin duit, saya tahu ya. Tapi kan saya cuma taat aja sama firman Tuhan. Semua harus disampaikan. Haleluya. Demikian juga dalam kehidupan kita itu sebenarnya sama prinsipnya di mana-mana. Anda digaji juga berdasarkan apakah tugas tanggung jawab Anda itu setara atau tidak dengan gaji Anda.
Itu perusahaan yang normal. Jadi kalau kita tuntutannya langit, tapi kita mau bayarnya cuman sampai lantai 3, ya mohon maaf, gapnya terlalu besar. Bagaimana dengan relasi kita dengan orang lain? Error atau lancar? Kalau error, evaluasi dong. Sudahkah kita melakukan sesuai yang manual kehidupan arahkan? Apakah kita orang yang cuman mau menerima, tidak pernah mau memberi? Biar dia ajalah yang berkorban. Aku mah yang bagian menikmati aja. Makanya hubungan Anda dengan orang lain error. Apakah Anda seorang yang cengli? Anda salah, dimaafkan. Begitu teman Anda salah, Anda hajar habis-habisan. Anda permalukan habis-habisan. Itu Anda nggak cengli. Saya nggak tahu itu terjemahan bahasa Indonesianya apa itu cengli itu ya. Nggak tahu aturan. Tidak ada timbal balik yang baik. Jadi, mari kita evaluasi hidup kita. Tidak hanya siang hari ini, tapi setiap hari. Apa yang mogok? Apa yang error dalam kehidupan kita? Tentu kita tidak mau hidup kita error. Kita mau semua bidang kehidupan kita lancar. Tapi kalau ada yang error, barangkali ada kebenaran firman Tuhan yang kita tidak taat. Haleluya. Klik. Ini firman dalam bahasa Inggris. Saya pun pernah kutip firman ini. Kenapa manual kehidupan firman Tuhan itu begitu penting? Ini alasannya. Bahkan firman Tuhan pun lebih tinggi nilainya dibandingkan nama Tuhan itu sendiri. Ini ayatnya. Bahasa Indonesia beda terjemahannya, makanya saya kutip dalam bahasa Inggris. Mazmur 138 ayat 2 dikatakan, "For you have magnified." Engkau sudah membesarkan, meninggikan your word, firman-Mu, above all your name. Tuhan punya banyak nama. Yehovah Jireh, Yehovah Rafa, El Shaddai, semua itu nama Tuhan. Dari semua nama Tuhan yang dahsyat itu, ada satu yang lebih tinggi dari semua itu, yakni firman Tuhan. Sampai segitunya loh, Tuhan meninggikan hukum-hukumnya. Berapa sering kita maunya Tuhan melanggar hukumnya hanya untuk menolong kita. Kita seorang bisnismen nih, kita nggak bayar pajak. Doa kita seperti apa? Tuhan, butakan orang-orang yang memeriksa pajak perusahaanku. Itu kita minta Tuhan melanggar hukumnya. Ada lagi nih, contoh lain lagi nih, kita utang nih sama orang. Kita nggak bisa bayar. Atau kita nggak mau bayar, bukan nggak bisa bayar. Kita pun doa sama Tuhan. Tuhan, buat dia lupa. Tuhan, kalau enggak begini. Tuhan, buat dia ikhlas. Di sini nggak ada yang doa seperti itu kan? Nggak ada.
Kalau ada jangan ngaku. Nanti ngakunya sama Tuhan aja, karena saya pun tidak bisa mengampuni Anda. Berapa sering, pertanyaannya, kita minta Tuhan melanggar hukumnya hanya untuk menolong kita? Betapa egoisnya kita. Kita sudah tahu ini, jangan menikah dengan yang beda kepercayaan. Firman Tuhan jelas ayatnya. Tapi kita langgar. Tuhan, berkati pernikahanku. Seolah-olah kita minta Tuhan mengabaikan hukum-hukumnya. Oh, Tuhan bisa dan sangat bisa memberkati pernikahan Anda. Dan kalau Anda nikah beda agama hari ini dan Anda tetap diberkati, jangan sombong. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Bukan untuk disalahgunakan. Bukan berarti terus, oh firman Tuhan itu nggak benar. Buktinya aku kawin beda agama juga diberkati sama Tuhan. Bukan berarti firman Tuhan itu salah dan tidak berlaku lagi. Itu Anda sedang mengalami belas kasihan Tuhan. Dan Anda harus bersyukur. Haleluya. Paham maksudnya ya? Jadi mulai hari ini mari kita hati-hati di dalam tindak tanduk kita. Ini berlaku bagi orang yang sudah selamat. Orang yang sudah hidup di dalam Yesus. Bukan berarti dengan melakukan apa yang benar kita diselamatkan. Keselamatan sudah selesai urusan itu. Tapi bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari supaya maksimal. Kehidupan kita supaya Yesus benar-benar dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ada sedikit lagi ya, klik secara cepat, mari kita lihat beberapa kutipan. Yang pertama, God is the author of the Bible. Tuhan itu yang menulis Alkitab. Dia pakai 40 orang dari berbagai era untuk menulis Alkitab yang ada di tangan kita sekarang. Dan kalau Anda menginginkan true happiness, kebahagiaan sejati, hanya bisa didapatkan dari kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada kebahagiaan sejati di luar Alkitab, itulah artinya. Firman Tuhan menyediakan kebenaran yang dibutuhkan supaya hidup kita sesuai dengan harapan. Membuat kita ternama, terpuji, dan terhormat. Kita mau ternama, kita mau terpuji. Tapi berapa banyak yang mau menjalani hidup yang terhormat? Seringkali malah jadi batu sandungan. Sudah ternama, jadi batu sandungan. Itu sayang, saudara. Jadi ini harus satu paket. Karena yang dipertaruhkan adalah reputasinya Yesus. Haleluya. Klik. Ini dari Billy Graham, almarhum. Wherever the word of God is hidden or ignored, dimanapun firman Tuhan diabaikan atau disembunyikan, artinya dianggap tidak berlaku, there will be certain destruction. Akan ada kehancuran yang pasti. Ketika prinsip firman Tuhan diabaikan atau bahkan diremehkan, yang terjadi seringkali adalah kebingungan, degradasi moral, kehampaan hidup, dan tidak jarang kehancuran. Tadi saya ambil contoh perpuluhan. Perpuluhan ini seharusnya sudah sesuatu yang bukan didebat lagi. Tinggal dilakukan saja. Hari-hari ini rame tentang isu LGBT. Apakah boleh LGBT melayani Tuhan? Nah, akhirnya apa? Lama-lama orang jadi kompromi. Demi bisa diterima oleh dunia.
Silahkan kalau Anda LGBT, jadilah jemaat yang baik. Dan kita akan mendoakan supaya Roh Kudus mentransformasi hidup Anda. Tapi mohon maaf, kalau untuk melayani, belum bisa. Klik, ini yang terakhir. Matius 7 ayat 16 sampai 20. Nanti Anda buka sendiri di rumah, Anda baca. Anda sudah tahu juga kalau Anda akrab dengan firman Tuhan. Intinya adalah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang tidak baik dihasilkan oleh pohon yang tidak baik. Pohon yang tidak sehat. Artinya apa? Klik. Artinya adalah Anda dan saya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk bisa memprediksi masa depan kita. Dahsyat nggak? Dahsyat banget. Kita akan tahu nih, akhir hidup kita seperti apa. Hanya dengan melihat hari ini, apakah kita hidup seturut dengan manual kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Kalau Anda sudah melakukan apa yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan, Anda tidak perlu khawatir akan akhir hidup Anda. Tuhan pasti memelihara Anda. Tuhan pasti mengangkat Anda. Kalaupun Anda dalam keadaan terpuruk sekarang, Tuhan sanggup mengangkat Anda lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kita melakukan hukum Tuhan dan prinsip-prinsipnya. Jadi kalau dibilang kehidupan ini tak terduga, saya kurang setuju. Kehidupan ini sangat bisa diprediksi. Kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi di sekitar kehidupan kita, tetapi kita bisa memprediksi apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana nanti masa depan kita? Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Kalau hari ini Anda sombong, mohon maaf, firman Tuhan katakan kesombongan adalah awal dari kehancuran. Suatu hari, saya bukan mengutuk, orang yang sombong, Anda perhatikan, hidupnya akan hancur. Mungkin Anda sudah punya kesaksian hidup melihat secara langsung kejadian ini. Kalau ada orang yang hidupnya hancur, pasti diawali dengan kesombongan. Jadi kalau kita tidak mau hidupnya hancur, apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang yang rendah hati. Kita tidak akan pernah bisa sempurna. Banyak salahnya dalam kehidupan kita. Makanya kita butuh juru selamat. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya berdoa firman ini boleh mendorong kita, menyemangati kita. Untuk bukan saja mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.